Nega Podcast. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di sini bersama kami di podcast SMK Negeri 1 Gedangan. Membuka cerita, berbagi inspirasi. Oke, Bu Siti, kali ini kita akan ngobrol sedikit Ibu ya tentang PSDM. Dan beberapa waktu lalu, sekitar 2 hari yang lalu ya, kita kan juga mengikuti upacara memperingati hari HUT-nya Arema ya Bu ya? Arema. Oke. Oke semuanya, saya kenalkan ya, beliau adalah Bu Siti Saidah, selaku guru Bu kimia Bu ya? Kimia. Guru sekarang kimia. IPAS. Sekarang IPAS. IPAS. Gitu. Beliau ini sekarang ada di Waka PSDM. Nah, kita kali ini akan mengupas ya Bu ya, mengupas apa sih tugas dari PSDM itu di SMK Negeri 1 Gedangan, seperti itu ya Bu. Oke, yang pertama ini tugas-tugas dari PSDM nih Bu. PSDM itu kepanjangannya adalah pengembangan sumber daya manusia yang ada di SMK Negeri 1 Gedangan. Oke. Lebih fokus ke sumber daya manusia yang pendidik dan tenaga kependidikannya. Lebih ke Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu guru dan pegawai yang ada di sini. Oke. Untuk tugas-tugas utamanya itu sendiri apa saja Bu? Bisa disebutkan? Sebenarnya kalau PSDM ini ya, kita mewadahi semua PTK yang ada di SMK Gedangan. PTK itu kepanjangannya kan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi saya tidak hanya sebenarnya saya bukan bagian memberi perintah ya, cuma melayani sebenarnya begini. Jadi melayani semua PTK yang ada di sini bagaimana biar kerjanya nanti nyaman, penempatannya di bagian-bagian tertentu itu juga nyaman. Kalau sudah nyaman bekerja, otomatis sudah jelas job desk-nya, insya Allah hasilnya juga akan baik, maksud kita seperti itu. Betul, kalau kita nyaman bekerja, maka apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu juga akan baik juga Ibu. Iya, betul. Insya Allah seperti itu. Jadi kita memang harus memiliki tempat yang nyaman untuk bekerja. Iya. Karena ini kan iya, kita nggak semudah seperti kita menata barang ya. Iya, karena benar. saya sebelum jadi PSDM itu kan juga pernah jadi Kaperpus. Okay. Kalau Kaperpus itu kan kita menata buku. Mau buku ini saya taruh di pojok sana, mau saya taruh di lemari sini, mau saya menempatkannya agak saya banting, itu mungkin juga nggak akan komplain. Iya, kalau buku ini kan nggak punya perasaan. Kalau manusia pasti saya harus melihat kira-kira nyaman nggak ditempatkan di sana, sesuai kompetensinya apa tidak gitu. Tapi kadang-kadang juga terpaksa tidak nyaman harus kita terima juga karena sesuatu hal secara teknis atau non teknis. Jadi kita harus menggunakan perasaan Ibu ya. Iya. Kadang-kadang saya juga harus menempatkan diri saya sendiri. Bagaimana kalau saya di posisi si Bapak A, si Bapak B, kalau saya begini kan kira-kira perasaannya bagaimana ya? Gitu. Jadi itu sulitnya di situ. Putar-putar seperti itu. Oke, sedangkan kali ini Bu, program kerja jenengan yang paling jenengan prioritaskan ini, yang paling diprioritaskan di PSDM di tahun pelajaran ini apa? Kalau prioritas sebenarnya ya pengembangan kompetensi guru, sama kalau bisa peningkatan prestasi guru. Karena selama ini kan kita semangat untuk mengantar anak-anak lomba, tapi bapak ibu gurunya kadang-kadang untuk lomba ada yang mau ikut, ada yang tidak. Bagaimana caranya kita semuanya semangat juga untuk lomba. Otomatis kalau gurunya misalnya lomba menang, pasti siswanya kan nanti juga akan termotivasi. Betul. Bapak ibu guru kita ternyata berprestasi di lomba. Nah, kita juga harus sama seperti mereka, gitu. Ya. Kalau bisa seperti itu. Benar. Untuk mewujudkan prioritas sistem kerja jenengan tadi Bu ya, strategi apa sih yang kira-kira sekarang ini lagi dijalankan untuk mengejar prioritas dari program tersebut? Sebenarnya saya juga masih belajar ya untuk jadi PSDM, karena untuk PSDM ini sebenarnya bukan untuk mempelajari tentang pengembangan kompetensi sama prestasi aja. Karena banyak juga aplikasi, karena di sini PTK-nya kan ada yang ASN, ada yang non ASN. Nah, yang ASN itu aplikasinya banyak sekali begini. Ada si master, ada si ASN, ada rumah ASN, ada si bank kodir, aneh-aneh gitu. Dan setiap aplikasi itu ada user password, kadang-kadang sampai lupa semuanya password. Nah, kalau saya tidak, sebenarnya kalau prioritasnya tetap saya melaksanakan tugas-tugas sebagai fasilitator. Jadi menjembatani teman-teman kalau misalnya kebingungan memasuki aplikasi itu.
Nah, untuk prioritas yang pengembangan kompetensi sama prestasi, ya tentunya kalau bisa kita sering mengirim Bapak Ibu guru ke pelatihan-pelatihan. Untuk pelatihan ada yang diwajibkan oleh pemerintah kayak upskilling, reskilling gitu. Itu kan memang ada undangan. Ada undangan dari pemerintah yang diajukan ke kita itu. Ya. Tapi untuk sistem itu sendiri Bu ya, untuk masa lomba-lomba itu berarti kan teman-teman dari Bapak Ibu guru sendiri itu kan boleh kan mengajukan semacam pelatihan begitu kan, berarti boleh ya Bu? Boleh, asalkan tetap ada SOP-nya ya untuk pengajuan lomba atau mungkin pengajuan pelatihan, karena kita dalam satu wadah ini ada, saya tidak berdiri sendiri, pasti nanti saya akan didukung oleh waka yang lain atau mungkin pokja yang lain kayak bendahara dan lain-lain. Oke, jadi harus seimbang. Tetap ada koordinasi ya dengan yang lain. Tapi kita usahakan bagaimana caranya kompetensi Bapak Ibu guru meningkat. Ini tadi kan kita membicarakan bahwa Bapak Ibu guru itu boleh lomba atau pelatihan di luar sekolah ini ya. Kalau untuk di dalam sekolah sendiri, apakah dari PSDM juga menyusun secara rutin, jadwal rutin untuk pelatihan atau workshop yang diadakan di SMK Negeri 1 Gedangan ini? Kalau secara rutin kita menjadwalkan. Jadi misalnya setahun ini kita harus mengadakan pelatihan yang di dalam guru, tapi itu tetap bekerja sama dengan waka lain. Contohnya untuk bidang pembelajaran dengan waka kurikulum, mungkin dengan pengembangan mutu sekolah, kita misalnya mau mengadakan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang menyenangkan lah, kita kemana misalnya gitu ya, outbound. Sebenarnya kan nggak harus mikir yang berat-berat ya, kadang-kadang berat, tapi kadang-kadang ringan juga sambil bersenang-senang, inginnya gitu seimbang lah antara yang serius dan tidak serius, tapi tetap itu outbound itu tidak serius begini, tapi kan juga untuk merefresh. Betul, merefresh. Oke. Halo Bapak Kepala Sekolah, Pak Inul. Nah, kita mau outbound nih Pak, gimana? Kita jadwalkan kita akan outbound kemana. Oke, mungkin minggu depan kita bisa mengundang Bapak Kepala Sekolah untuk sharing-sharing tentang outbound ya teman-teman ya. Semoga di ACC ya, mudah-mudahan. Oke Ibu, kemudian untuk ini kan, kita kan kalau dari sini sini kan punya program yang menurut saya kan sangat banyak sekali ya, karena harus menata ini itu, kemudian mengajukan pelatihan dan lain sebagainya, menjadwalkan jadwal gitu kan. Bagaimana PSDM itu didukung oleh sekolah untuk melakukan hal itu? Bagaimana cara sekolah mendukung Bu Siti untuk bisa berjalannya program-program tersebut? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya ya harus membuat program yang jelas. Program ini kita ajukan ke sekolah, kemudian tentunya dengan tujuan program yang jelas juga, dan kalau kita sih nggak menuntut akan berhasil diadakan, cuma kalau bisa program kita memang jelas dan terarah gitu. Oke, kalau programnya harus jelas dan terarah, supaya didukung oleh sekolah. Supaya didukung. Oke. Bu, ini hari ini kita pakai kostum biru-biru. Iya, ya, ini juga Arema. Kostum Arema ya kan, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu di hari Senin itu kan kita melaksanakan HUT waktu itu ya, HUT Arema yang ke-38 ya. Oke, selamat ulang tahun untuk Arema. Kami ucapkan semoga Arema tetap jaya. Salam satu jiwa. Arema. Oke Bu, untuk dari SMK 1 Gedangan sendiri nih, terutama perwakilannya mungkin dari PSDM ya Bu ya. Apa sih Bu makna dari perayaan HUT dari Arema itu sendiri bagi warga SMK 1 Gedangan ini? Kalau warga SMK 1 Gedangan sebenarnya perayaan HUT ini dalam rangka solidaritas. Kita itu sebenarnya sekolah yang ikut provinsi. Iya. Bukan sekolahnya secara formalitas ikut provinsi. Tapi kita kan juga ada di wilayah Kabupaten Malang, di mana Arema itu ada di wilayah Malang juga. Betul. Ya tentunya kita harus mendukung lah klub sepak bola kebanggaan warga Kabupaten Malang. Intinya solidaritas. Memberi motivasi kepada klub Arema, dan siapa tahu anak-anak kita itu nanti ada yang punya talenta di bidang olahraga sepak bola bisa ikut masuk ke klub Arema. Sebentar Bu, seperti itu. Saya ingat saya kayaknya ada. Iya, iya benar Pak Rizal ya. Saya lupa namanya.
anak akuntansi kalau nggak salah. Apa? Akuntansi atau animasi, Pak? Animasi. Oh, Anas. Akuntansi juga ada, Pak? Ada, akuntansi Dua. ada. Oke, jadi dari akuntansi, satu dari jurusan akuntansi, satu dari jurusan dari animasi. Wah, jadi kayaknya kemarin tuh mereka sangat senang sekali, Bu ya. Karena Arema bisa dirayakan di SMK 1 Gedangan ini. Oke. Iya. Kemudian ini, Bu, bagaimana sekolah memaknai nilai-nilai Arema untuk membangun semangat untuk siswa kita, Bu? Ya jelas Arema itu sebagai contoh, sebagai contoh ya. contoh klub kebanggaan Malang Raya. Malang Raya, betul. Tentunya semangat berjuangnya itu yang perlu ditiru oleh anak-anak kita. Betul. Seperti itu. Semangat Jadi semangat berjuang sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kita berusaha mendukung itu. Untuk Bu Siti sendiri ya, menurut Bu Siti sendiri nih kan, Arema itu kan punya semboyan salam satu jiwa. Ya. Salam satu Betul. jiwa. Untuk kehidupannya Bu Siti dan kemudian bagaimana di SMK 1 Gedangan ini, kira-kira arti dari semboyan itu bisa dimaknakan di dalam sekolah kita nggak sih, Bu? Salam Iya. satu jiwa. Kalau sesuai dengan makna yang kita miliki di sekolah ya, sebenarnya salam satu jiwa itu sama dengan moto sekolah kita. Saka Kapti Abipraya. Nah, iya Ibu. Seia sekata Seia wujudkan sekata cita. wujudkan cita. Jadi kalau di Arema saya nggak tahu yang menciptakan salam itu ya. Kalau saya memaknai salam satu jiwa. Artinya kita harus sejiwa dengan Arema. Arema itu adalah klub kebanggaan kita. Kita nggak hanya gembira pada waktu mereka menang, Iya, tapi pada waktu mereka berjuang susah seperti Iya, kalah, kita juga ikut. kita harus ikut mendukung. Itu artinya satu jiwa. Susah senang harus kita dukung. Gitu. Begitu juga kita seia sekata wujudkan cita. Saeka Kapti Adipraya. Adipraya. Seia sekata wujudkan cita. Oke. Jadi kita memang warga SMK 1 Gedangan memang harus seia sekata, satu tujuan. Apa yang kita inginkan ya harus kita jalankan secara bersama-sama. Oke. Supaya Perbedaan itu mewujudkan. biasa, cuma harus ada cara menjembatani perbedaan itu biar Betul, kita betul, bisa seia sekata. Begitu. Betul. Wah, setuju ini saya, Bu. Ternyata kita punya moto yang sedikit mirip Bu ya. Mirip. Dengan makna yang hampir sama ya Iya. dengan motonya Arema ya. Semoga saja klub kebanggaan kita semakin jaya di ulang tahun yang ke-38. Dan SMK 1 Gedangan juga bisa semakin jaya juga karena Amin. moto-motonya kan sama Ibu ya. Semoga kita juga memiliki banyak fans ya Bu ya, seperti Arema. Sekarang SMK 1 Gedangan semakin jaya karena fans-fans tersebut. Iya, Oke. betul. Ini Bu, untuk kedepannya nih kita kembali lagi ke program PSDM ya. Untuk kedepannya Bu Siti akan mengadakan program apa lagi nih untuk kedepannya selain pelatihan-pelatihan dan kompetensi dari Bapak Ibu guru. Selain itu ada apa lagi? Sebenarnya tidak banyak yang saya programkan begini karena kita kan juga tugas utama siswa sebenarnya di sini belajar. Betul. Belajar, kita juga mengajar. Dan juga mengajar. Ya, jadi tentunya kalau kita mengadakan program terlalu banyak, takutnya nanti kan juga bertabrakan. Mengganggu, Ibu, ya. Kalau mengganggu sebenarnya enggak, Bu Dini, karena pengembangan kompetensi atau apa itu juga salah satu proses belajar. Oh iya benar. Nggak boleh Proses kata-kata belajar. mengganggu, Bu Dini. Iya. Itu seperti upacara kita merayakan, itu sepertinya kan bukan KBM, tapi itu sebenarnya juga proses belajar. Meningkatkan jiwa solidaritas. Karena belajar itu tidak hanya teori, tidak hanya praktek, juga belajar merubah karakter. Oh iya, penting itu Bu ya. Ya, Merubah masih karakter. saya pikir sih program apa lagi selain outbound sama mungkin pelatihan yang hubungannya dengan pembelajaran. Pembelajaran ada hubungannya dengan pembelajaran. PR saya. Oke. Yang nantinya akan mengefek kepada peserta didik Iya, kita. seharusnya seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya ini saya nggak mau ini pertanyaan terakhir ya, tapi karena tadi saya sudah di gini-gini kan nih Bu sama Pak Riza, tek gini, berarti waktunya mau habis ya. Harapan terbesar nih Bu, harapan terbesar Bu Siti untuk SMK 1 Gedangan secara khususnya dan untuk kita semuanya yang menyaksikan acara ini ya, Bu Siti sebagai PSDM, harapan terbesar Bu Siti apa? Harapan terbesar saya sebagai PSDM tentunya kita yang utama itu makin kompak sebenarnya. Betul, Ya, seia sekata. Iya sekata tadi. Makin kompak. Apapun masalahnya harus kita bicarakan, kita koordinasikan sehingga kita makin kompak. Kalau gurunya kelihatan kompak, siswa pasti akan senang karena gurunya kompak. Jadi Karena sebenarnya bisa mencontoh ya Bu ya. Iya,
Sebagai contoh aja, seperti upacara gurunya seragamnya kompak, cara barisnya kompak, otomatis siswa akan mencontoh sederhananya seperti itu. Siap. Harapannya terbesar seperti itu. Harapan terbesar adalah Dan semua PTK bisa bekerja dengan nyaman dan senang melaksanakan tugasnya. seperti rumah sendiri, seperti bekerja di rumah sendiri. Iya, betul. Tapi tidak boleh dijual. Tidak boleh. Anggap rumah sendiri tapi tidak boleh dijual. Begitu. Oke. Kata-kata hari ini yang bisa saya garis bawahi dari di situ adalah semoga kita kedepannya lebih kompak lagi, lebih bisa menjalankan semua tugas-tugas dengan kompak, apapun dengan nyaman, apapun masalahnya bisa kita bicarakan bersama-sama. Dan yang terpenting adalah kita bisa bekerja dengan nyaman, Ibu ya, sesuai tupoksinya masing-masing. Oke, Bu Siti terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang. Jangan bosan-bosan ya Bu, nanti kalau diundang, karena di podcast kami itu membuka cerita, berbagi inspirasi. Ya, siapa tahu nanti menginspirasi untuk teman-teman yang lain atau mungkin para penonton yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mega Podcast.